Baik, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai. Jelas suaranya? Silakan bisa duduk ya, mengondisikan diri dengan baik ya, dan tentunya memperhatikan adab-adab di dalam majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ayyuhal ummahat rahimakumullah, para bunda yang semoga senantiasa dijaga, dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di pertemuan kita awali dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Allah berikan kita nikmat iman, Allah sempurnakan dengan nikmat Islam. Allah juga berikan kita kesehatan serta kelapangan waktu, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di dalam majelis ilmu. Dan rasanya Masya Allah, ini adalah kajian pertama ya. Harusnya bukan saya, tapi ya gitulah Pak Wawan biasa. Ya, semoga dengan duduk kita pada kesempatan pagi hari ini, kita niatkan keluar dari rumah kita, ya kita langkahkan kaki kita menuju tempat ini betul-betul dengan niatan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berbekal dengan lurusnya niat itu, pulang dari tempat ini membawa ilmu yang bermanfaat. Dan para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, atas nikmatnya duduk bersama dengan para ahli ilmu, atas nikmat bersama kawan-kawan yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah panduan hidup, karena ilmu adalah cahaya yang akan memberikan penerangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan ilmu adalah bab yang tidak akan pernah habis dibahas. Karena semua hal yang kita jalani di kehidupan dunia ini, hatta di akhirat nanti, semuanya membutuhkan yang namanya ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Harus dipastikan setiap amal yang kita kerjakan ini harus diawali dengan ilmu. Maka di antara refreshingnya orang beriman itu, healingnya orang beriman itu, datang ke dalam majelis ilmu. Bukan berarti kita tidak boleh kemudian mengunjungi tempat-tempat yang mampu merefresh pikiran kita, pantai, Bandengan misalnya, atau mungkin jalan-jalan ke Colo, atau mungkin boleh saja Tetapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan agenda healing yang sesungguhnya, healingnya orang beriman, yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dengan kita menghadiri majelis ilmu itu, tanpa kita sadari ada perbaikan di dalam kondisi hati kita.
duduk bersama ya orang-orang alim, duduk bersama para guru, duduk bersama para ulama, tanpa kita sadari ada perbaikan di situ di dalam kondisi hati kita. Makanya orang Jawa dulu itu mengatakan istilah ngaji itu apa? Ya, ngolah jiwa. Ya, artinya jiwanya itu ditata, ya, diperbaiki, dibersihkan. Ya, karena ya seharusnya sepulang dari kita mengaji, ya siapapun itu ustadznya, siapapun itu ustadzahnya, siapapun itu gurunya, yang harusnya pertama kali berubah adalah kondisi hati kita. Ya, harusnya bertambah baik. Ya, kalau selepas ngaji kemudian kok kita justru semakin tajam lisan kita mencaci saudara muslim kita, ya setelah ngaji kemudian kok malah bertambah ya tidak baik ya pribadi kita kepada keluarga kita, berarti ada yang salah di dalam kita ngaji. Ya, harusnya semakin lembut, ya semakin lembut, ya. Ya, dan duduk di dalam majelis ilmu adalah salah satu hal yang harus senantiasa kita syukuri. Ya, belum lagi ya, kalau kita bicara ilmu, Allah pasti akan mengangkat derajat orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, kemudian ya keberkahan, rahmat dan apapun itu pasti akan turun yang membersamai seorang yang sedang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu adalah salah satu cara ya yang paling ringkas, yang paling simple untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada istilah kita beramal yang kemudian hadiahnya surga, ya banyak pilihannya ya. Jihad pun juga hadiahnya surga ya. Tetapi kalau kita menuntut ilmu, ya ini juga bagian dari ya kemudahan jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kami kepada Bunda semuanya, jangan sampai di dalam satu pekan ya ataupun dalam satu bulan ya kita tinggalkan majelis ilmu. Datangi semua majelis ilmu yang bisa kita datangi. Ya, karena dengan duduk bersama dengan orang-orang saleh akan memperbaiki keadaan diri kita dan hati kita. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Dan tidak pernah bosan kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para bunda semuanya, marilah kita senantiasa memperbaharui urusan ketakwaan kita, ya, perkara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal ya adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sebaik-baik bekal yang akan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan kita memiliki rasa takut itu ya mampu menjadi salah satu alasan ya di mana kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan juga ya jazakumullah khairan kepada Bunda Silma dan Pak Aceh ya, yang kembali memberikan fasilitas kepada kita semuanya untuk bisa duduk di majelis ini. Ya, semoga amal soleh yang dikeluarkan ya dari tempat kemudian ya apapun itu ya dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sebesar-besarnya. Taib, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema ya yang mungkin jenengan ketika membaca judulnya sudah bisa menebak kemana arah pembahasan tema ini. Karena memang tema ini adalah tema yang kait eratannya dengan ya, ibu-ibu ya, kait eratannya dengan perempuan ya. Ya, kami beri judul temanya dengan jangan marah bagimu surga ya. Itu bahasa Inggrisnya saya bacanya juga agak susah ya, tapi ya kayak gitulah pokoknya intinya ya, seperti itu, emotional awareness, emotional management and control. Baik, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama yang kami bahas, apa sih yang dimaksud dengan emotional awareness itu ya? Apa itu yang dimaksud dengan bahasa Inggris emotional awareness itu ya?
Ya, emotional awareness itu adalah kesadaran emosi dan ya pengendalian emosi. Jadi kita ketahui bahwasanya ya seseorang itu punya macam-macam jenis emosi ya, dan kesadaran untuk mengendalikan emosi, mengenali emosi pada diri sendiri itu ya adalah kesadaran yang masya Allah yang baik ya. Kan orang memiliki tingkat kesadaran emosi yang tinggi ketika mudah untuk mengidentifikasikan emosi yang dirasakan ya. Contoh-contoh emosi itu sebagaimana ya perasaan senang, ya kemudian sedih, marah, cemas atau bahagia. Ya, jadi emosi itu tidak melulu tentang kondisi orang yang selalu dalam keadaan marah ya. Ya, jadi emosi itu beragam ya. Emosi senang, emosi sedih, emosi marah, cemas, hatta bahagia sekalipun. Maka mengetahui apa yang ya Anda lakukan, mengetahui apa yang jenengan bisa rasakan, mencari tahu apa yang tidak Anda ketahui tentang diri Anda itu adalah sesuatu yang seharusnya kita fahami ya, atau yang sering kita kenal self awareness ya. Ya, mengenali ya kondisi ya diri kita. Ya, ketika kita mengenali kesadaran emosi kita pada diri kita, maka selanjutnya kita perlu mengenal yang dinamakan dengan ya emotional intelligence ya, yaitu kemampuan untuk menggunakan dan memahami emosi yang baik. Emosi itu berkaitan dengan diri kita masing-masing atau berkaitan dengan orang lain. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Seorang yang mampu mengendalikan emosinya, mengontrol emosinya ketika marah ya, ataupun ketika dia bahagia ya. Di dalam survei ya survei, kalau orang yang mampu mengendalikan emosi itu keberhasilannya di dalam bidang pekerjaan itu luar biasa ya. Bahkan kecerdasan intelektual ya, orang-orang yang terpintar di dalam teori, pintar dalam kemudian di kelas itu ya hanya mampu menyumbang 4% dari kemudian keberhasilannya di dalam dunia kerja. Ya, sisanya apa? Yaitu kemampuan ketika dia mampu mengkondisikan emosi ya, yang dimaksud dengan emotional intelligence ini, kecerdasan emosional. Ya, maka penjelasan di dalam buku tentang indikator kecerdasan emosional itu ada 5 hal ya. Ketika orang mampu mengendalikan ini ya, maka dia termasuk orang yang memiliki kecerdasan di dalam mengelola emosinya. Yang pertama adalah self awareness, yaitu menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Artinya dia bisa kemudian merasakan ya, feel orang yang kemudian berada di sekitarnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah self regulation ya, gimana kemudian dia mampu menggunakan kemampuan emosionalnya untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tertentu. Artinya dia bisa memanage kapan kemudian dia harus marah, kapan dia harus bahagia, kapan dia harus ya, artinya dia memahami momentum ya, terkait kondisi emosi yang dia rasakan. Kemudian yang ketiga adalah internal motivation, yaitu mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran atau hal yang lain untuk mencapai sesuatu ya. Kemudian yang keempat ada empati, yaitu memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Ya, jadi ini empati ini juga bagian dari kecerdasan emosional. Ya, dimana ketika kita mampu mengkondisikan diri kita untuk memahami emosi pada diri orang lain, ya, ini bagian dari ya salah satu kecerdasan di dalam mengelola emosional kita. Dan kemudian adalah tentang social skill, menerapkan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitarnya. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebenarnya pembahasan yang seperti ini pembahasan yang bagi kami sendiri pun kami masih belajar ya. Tentang self awareness, self regulation, internal motivation, membacanya aja masih kadang keliru saya. Ya, tetapi ini penting untuk kita pahami karena memang ya, sejauh ini kan kita seringnya menyadari bahwasanya emosi ketika marah saja. Ya, padahal yang dimaksud dengan emosi ya atau emotional awareness di sini adalah mampu mengendalikan semua jenis emosi yang ada pada diri kita ya. Macam-macam emosi. Ya.
bahagia itu juga bagian dari emosi, sedih yang berlebihan, kemudian marah, kemudian ya dan yang lain-lain. Ya, jadi ya para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita mampu mengkondisikan emosi kita, mampu mengelola, mengmanage, mengontrol emosi kita, ya ini akan menjadikan salah satu modal yang luar biasa tentunya di dalam yang menjalani kehidupan di dalam rumah tangga ataupun bermasyarakat ya yang ada di sekeliling kita. Maka masuk kita kepada pertanyaan, ya. Ustadz, ya, perempuan kalau sering marah wajar apa tidak, Ustadz? Perempuan itu sering marah wajar apa tidak, Ustadz? Coba ibu-ibu jawab, wajar apa enggak, Bu? Wajar, Ustadz, gitu. Ya. Tentunya kita harus memahami faktor, ya. Kenapa kok perempuan itu sering ngomel? Kenapa perempuan itu sering marah? Ya. Ya, walaupun seringkali tanpa faktor pun ini perempuan juga pasti bisa marah gitu loh. Ya. Tapi ya kita harus memahami juga bahwasanya terkadang kita tidak bisa menjustis kenapa perempuan itu kok tiba-tiba marah ataupun kemudian sering marah ya. Karena bisa jadi memang ada faktor-faktor yang mendukung ya perempuan itu kemudian sering marah ya. Apakah itu default dari Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam, saya nggak tahu. Ya, tetapi kami baca-baca ternyata banyak hal ya di antara potensi kenapa kok perempuan itu sering marah. Ya, ini mumpung ada bapak-bapak juga sebagian di sini, kita belajar Pak ya. Supaya nanti perempuan kalau marah kita ngerti, oh ternyata ada penyebabnya ya. Maka kami akan coba ya sampaikan beberapa faktor, nanti jenengan ya ummahat bisa bilang setuju kalau ternyata memang benar. Kalau kurang jenengan nanti tambahi sendiri. Kenapa kok perempuan itu sangat mudah rentan untuk marah? Ya, di antara faktor yang pertama terkadang perempuan itu ya lelah, capek ya. Dengan rutinitas mungkin yang dijalani mulai dari bangun tidur kemudian sampai tidur kembali, ritmenya seperti itu terus ya. Ya. Lelah ya, betul-betul kondisi fisik yang capek, kemudian kondisi pikiran yang kemudian ya awut-awutan, banyak hal yang difikirkan ya. Ya kondisi yang capek seperti ini terkadang memicu urusan ya kemarahan ya. Jadi memang ya ini pintar-pintar kita sebagai seorang suami Pak ya. Artinya kita sebagai laki-laki juga harus memahami bahwasanya perempuan itu walaupun ketoknya cuma di rumah ya, kelihatannya cuma IRT gitu kan ya, ibu rumah tangga ya, tapi ternyata ya merasakan juga ya namanya kecapean, kelelahan. Karena memang ngerumati apa namanya mengurusi rumah itu bukan perkara yang sederhana. Ya, selesai ini nanti sudah ada kerjaan ini, selesai ini sudah ini lagi. Seakan-akan 24 jam itu kurang ya ketika ya seorang ibu itu berada di rumah. Ya. Ya, pagi ngurusin piring ya, nanti siang gombal, ya, malam ya wes macam-macam. Jadi ya ketika perempuan capek, lelah ya, itu tidak lama mudah sekali rentan untuk kemudian ya untuk marah ya. Maka terkadang wanita itu lebih memilih diam ketika tubuhnya merasa lelah ya. Ya. Dan pada kondisi ketika lelah ini dia berharap mendapatkan kepedulian dari orang terdekatnya yaitu suami. Ya, jadinya kita harusnya memahami itu, Pak. Ya. Ketika istri sudah seharian capek ngurus anak ya, walaupun kita juga sebenarnya capek misalnya di luar ya, tapi kita harus turun ya. Karena kalau tidak kita tidak care di situ, kita tidak peduli dengan kondisi istri kita, ya, pasti akan menjadi bom waktu istri kita akan ngomel-ngomel. Ya. Karena ketika kamu berhasil membuatnya tertawa, kalau kita sebagai seorang laki-laki mampu membuatnya tertawa ya diguyoni lah, atau mungkin ya sepulang dari tempat kerja ya kita ajak ngobrol, kemudian itu ya paling tidak akan mengurangi rasa lelahnya. Ya, apalagi kalau pulang kemudian ya bawa sesuatu, wah masya Allah. Ya, ini emak-emak suka sekali ini insya Allah. Tanpa dikode lagi, wah laki-laki sudah paham pulang bawa sesuatu, wah sampai rumah
Dah Mi istirahat Mi, tak atasi semua gitu. Wah, ini emak-emak sudah pasti sumringah ya, luar biasa. Ya, jadi itu faktor yang pertama. Ya. Terkadang perempuan kalau lelah, capek itu rentan untuk kemudian ya, emosi yang saya maksud di sini adalah marah-marah. Ya. Kemudian faktor yang kedua, ya, kenapa kok perempuan ini sangat mudah untuk marah-marah? Ya, terkadang mereka itu merasa tidak diperhatikan dan dipedulikan. Ini ngeri juga ini ya. Kalau perempuan sudah merasakan seperti ini, ya isinya pasti ngomel-ngomel ya. Ya, perempuan itu kalau mendapatkan perhatian yang lebih, pasti dia akan merasa cukup dengan orang yang ada di sampingnya ya. Bahkan setiap waktu, hatta ya laki-laki ini sibuk itu, perempuan itu selalu ingin mendapatkan kabar dari pasangannya. Ya nggak tahu ya kalau umat di sini apakah sama atau tidak ya, tetapi rata-rata seperti itu. Ya, bahkan kami punya teman itu, masya Allah, ya apa namanya, diuji ya, memang pasangan itu saling menguji ya, tapi teman saya ini masya Allah, saking cintanya mungkin istrinya kepada temannya ini, sampai kalau sudah jauh itu, wah, HP-nya itu diteror ya. Teror terus pokoknya. Padahal sedang ikut kajian mungkin, padahal mungkin sedang ikut majelis. Wah, ditanyain sembarang. Ini pancinya di mana, ininya di mana, ini masang gas gimana. Loh, sudah setiap hari tahu caranya kok masih tanya. Karena memang pengen ngerti ya. Insya Allah sebegitu level tertinggi cintanya kepada suaminya sampai seperti itu. Ya. Karena perempuan itu ingin selalu menjadi yang pertama di dalam hidup ya pasangannya. Insya Allah. Sekali nggak diperhatikan, nggak dipedulikan, ya bisa panjang urusannya. Wong saya kadang baru pulang dari Kutab gitu misalnya, ya sama-sama pulang dari Kutab, sampai rumah kalau saya kemudian langsung main HP atau langsung istirahat, itu panjang itu urusannya. Wah, bisa merengut sampai besok gitu. Artinya perempuan itu memang makhluk yang ingin selalu diperhatikan. Ya. Kalau itu ketemunya bapak-bapak yang cuek gitu, waduh, ya bisa manyun sepanjang hari itu. Ya makanya ya, ini diantara faktor juga kenapa kok perempuan itu butuh selalu untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga, ya kenapa kok perempuan ini rentan marah ya? Karena biasanya perempuan itu merasakan cemburu. Ya, bukan berarti laki-laki tidak bisa cemburu ya. Perempuan ini cemburunya asyaddu ya, lebih daripada sekedar ya laki-laki. Ya, wanita itu kalau sudah cemburu, Bu, ya nggak tahu ya. Emosi itu sangat mudah untuk menguasai dirinya. Masya Allah. Ketika dia sudah merasa curiga, dia akan selalu bertanya tentang apa ya, banyak hal. Ya, Masya Allah. Jadi kalau perempuan itu sudah cemburu, ya yang jadi korban biasanya laki-lakinya. Padahal cemburu itu perasaan dia saja gitu. Bisa jadi nggak sesuai ekspektasi laki-lakinya kemudian melakukan apa, enggak. Tapi ketika rasa cemburu itu hadir, ya maka itu sudah cukup untuk menjadi ya, amarah, ya, yang akan kemudian ya mengunci suaminya ini untuk tidak berkata-kata. Ya. Dan ternyata ya cemburu ini ya adalah bagian dari fitrah perempuan. Ya, bahkan sekelas Ibunda Aisyah radhiyallahu anha saja, seorang yang ilmunya luar biasa, masya Allah, itu pun pernah ya cemburu. Ya. Ya, penjelasannya ada di dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'inda li ba'di sya'nih fa arsaltu ahad ummatil mu'minin ma'a khadimu biqas'ah ya fiha ta'amun fadarabat biyadiha fakasharat al-qas'atu fadammaha wa ja'ala fiha at-ta'am wa qala qulu wa hasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qas'atu hatta fara'u fada'a qas'atu salihata wa khabasa maqsurah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya pernah ya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebagian istrinya, yaitu ya sedang jadwalnya berkunjung di kediaman Ibunda Aisyah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian salah satu istri Nabi yang bernama Ummahatul Mukminin Zainab binti Jahsy ini
mengutus pembantunya untuk mengantarkan piring berisi makanan. Ya, jadi Nabi ini posisinya sedang di rumahnya Aisyah, tetapi Ummahatul Mukminin yang lain yaitu Zainab mungkin punya makanan yang disukai Rasul, kemudian mengutus pembantunya untuk mengantarkan piring ini kepada Rasulullah. Maka kemudian ketika pembantu ini datang ya berkunjung ke rumah Aisyah untuk memberikan makanan di piring ini, ketika Aisyah mengetahui itu, ya Aisyah kemudian memukul piring tersebut. Ya, Masya Allah, dibanting gitu kan, hatta piring itu tersebut akhirnya pecah. Ya, Masya Allah, ternyata rasa cemburu itu luar biasa. Ya. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan bagian yang pecah tersebut, kemudian beliau meletakkan makanan di atasnya, lalu beliau perintah, ayo makanlah kalian. Jadi posisi waktu itu Nabi punya tamu, ya. Kemudian dikasih makanan, ya ternyata Aisyah melihat itu dia tidak suka, dibanting piring itu pecah, kemudian Nabi mengambil pecahan-pecahan itu menjadikan satu, kemudian berkatalah kepada para sahabat, ayo silahkan makan. Ya. Masya Allah, ya. Jadi itu gambaran ya sekelas Ibunda Aisyah, ya itu pernah cemburu yang sampai seperti itu, sampai kemudian marah di depan Rasulullah SAW, ya nggak suka. Ya, bahkan di dalam riwayat lain kemudian Nabi menyampaikan, gharrat ummukum, ibu kalian yaitu Aisyah sedang cemburu. Masya Allah, ya. Jadi cemburu itu ya luar biasa, ya sampai kemudian ya sekelas Ibunda Aisyah, ya perempuan istimewa, ya dengan ilmu yang luar biasa saja mampu kemudian ya cemburu, ya dengan istri yang lain, yang mungkin dia mengira Ibunda Aisyah, ini jadwalnya Rasulullah di sini kok malah makanannya dari rumah yang lain, ya. Dan kalau Ibunda Aisyah marah itu pun Rasul itu juga tahu, ya. Biasanya Ibunda Aisyah itu kalau marah kepada Rasul, ya, ya Ibunda Aisyah ini tidak memanggil dengan nama Rasulullah, ya, tetapi dengan ya namanya langsung, ya Muhammad. Tapi Rasul tahu, ya karena ya perempuan memang ya default dari Allah Subhanahu Wa Taala itu bawaannya ya ada rasa cemburu, ya. Makanya ya kalau perempuan itu sudah cemburu, Masya Allah, ya kita sebagai laki-laki itu kadang bingung lah, kita nggak ngapa-ngapain kok kita dimarahin gitu, nggak salah apa-apa kita dimarahin, ya. Jadi itu tiga. Kemudian yang keempat, merasa tidak dihargai, ya, ini juga memicu kemarahan, ya sudah seharian ya rumah tangga diatasi, kemudian nggak ada terima kasih, wah ini luar biasa, ya. Kelihatannya sepele bagi laki-laki, yes umumnya gitu, setiap hari nyuci, setiap hari jemur gitu. Tapi bagi perempuan nggak sesederhana itu, Pak. Ya. Perempuan itu butuh apresiasi. Ya, raketan ucapan terima kasih lah, atau mungkin pelukan hangat lah, atau kemudian jajanan cilok lah. Kalau tidak dihargai, wah perempuan lama-lama itu bisa marah. Kemudian kelima, kurang peka. Ini juga PR ya untuk semua laki-laki, bahkan saya pun juga sama. Ya, karena memang nggak mudah memahami bahasa wanita, itu sangat tidak mudah, ya. Bahkan ada penjelasan Imam siapa saya lupa itu, beliau mengatakan, saya belajar tentang darah haidnya perempuan saja itu sampai ya 9 tahun, itu baru darahnya, ya. Jadi belum kemudian yang lain-lainnya, ya, artinya ya perempuan ini kadang makhluk yang apa ya, unik, ya, yang kemudian susah sekali untuk ditebak, ya. Pengennya apa, disuruh apa gitu kan, makanya sering sebel gitu, kadang tiba-tiba marah, tiba-tiba. Karena kenapa? Karena mungkin orang ya yang dicintai ini kurang peka ya kondisinya dengan keadaannya. Kemudian yang selanjutnya, ya kenapa kok perempuan itu mudah marah? Kadang bercanda berlebihan. Ya perempuan sih kadang sih guyonan gitu, Masya Allah ya, sama laki-laki, sama suaminya gitu. Awalnya mungkin bercanda gitu kan. Ya, perempuan ini bercanda kan terus terang dia kan, apalah bercanda. Giliran laki-lakinya membahas bercandaan yang sama atau mungkin tingkatnya di atas lebih sedikit,
sudah mampu memicu peperangan, ya, perang dunia yang ketiga itu, wah sudah marah. Ya. Kemudian ya faktor yang berikutnya ya kadang yang mampu membuat perempuan itu mudah marah adalah ya, ketika mendapati pasangannya itu cuek, ya, tidak peduli, ya, jutek. Ya. Makanya memang jadi laki-laki itu serba salah Pak. Ya. Kita ini harus bagaimana ya, kadang kita tuh laki-laki kadang nggak benar, kadang juga sering salah gitu, nggak ngerti posisi ya, karena memang perempuan itu serandom itu ya, harus ginilah macam-macam lah ya. Makanya butuh kesabaran yang besar di dalam mengawal ya pasangan kita. Belum lagi kalau bicara tentang datang bulan ya, kalau datang tamunya itu setiap bulan itu ya, kalau di dalam penjelasannya kan hormonnya itu sedang ya, maka mending ya, kalau saya, kalau ya istri saya sedang datang pulang, saya mending ya jaga jarak lah ya, daripada kemudian kita diterkam gitu kan, ya mending menjaga jarak, karena memang hormon yang berubah-ubah itu ternyata memberikan pengaruh di dalam moodnya ya. Kalau kemudian kita nggak ngerti, wah sudahlah ya, seharian itu mungkin bisa diomeli ya. Maka ini faktor-faktor yang ya, yang terkadang mampu membuat perempuan itu mudah sekali untuk tersulut amarahnya ya. Capek, kemudian anak rewel, suami nggak mau bantu, kemudian merasa sendiri ya. Ini menjadi potensi yang besar, kemudian ya, ya setan masuk di situ, kemudian ya timbullah rasa ghadab, yaitu raisu marah. Maka ya ini sebenarnya pelajaran yang harus difahami oleh semua suami ya, semua laki-laki, karena memang kondisi perempuan sering marah ini hampir terjadi setiap hari ya. Ya, karena faktor-faktor yang kami sebutkan tersebut ya. Bahkan tanpa faktor pun juga kadang perempuan ini bisa marah ya. Nah, apalagi kemudian kok ditambah dengan faktor-faktor yang sudah kami sebutkan. Ya, jadi ya marahnya perempuan itu bisa kita katakan ya fitrah ya, perempuan itu marah ya, tetapi ya memang harus difahami marahnya itu seharusnya adalah marah yang kemudian ya, kemudian yang mampu dikondisikan ya, jangan sampai kemudian marah saking marahnya itu akhirnya mengumpat ya, kehilangan hormatnya kepada suaminya, atau kemudian saking marahnya itu justru yang menjadi korban adalah ya anaknya ya, waliyadzubillah min dzalik ya. Karena terkadang ya pernah kita dapati sebuah berita itu dulu kan, ada yang ibu-ibu yang sampai kemudian membunuh anaknya. Kenapa ya? Karena memang ya suaminya sudah nggak peduli, kemudian ya, capek menanggung beban hidup yang tidak mudah ya, dengan anak-anak yang masih kecil ya. Maka kemudian ketika sudah memuncak rasa ya emosinya, kemudian macam-macam lah, mungkin dari beberapa faktor yang kami sebutkan itu masuk semua di situ ya, pilihan terakhirnya apa ya, dia membunuh anak-anaknya, waliyadzubillah min dzalik. Ketika ditanya kenapa dibunuh, supaya tidak merasakan kesusahan yang dirasakan ketika hidup di dunia ini, waliyadzubillah min dzalik ya. Maka ini poin yang sangat luar biasa ya, khususnya bagi para ya, para abah ya, para bapak-bapak, supaya mampu memahami ya, paling tidak ya sekian faktor inilah Pak ya. Di luar faktor itu kita nggak bertanggung jawab ya Pak ya, tiba-tiba perempuan marah ya, nanti dicari sendiri faktor yang lain. Tetapi dari apa yang kami sebutkan ini faktor yang ya paling mudah untuk kita kenali ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita berbicara perempuan yang marah ya, perempuan yang kemudian ngomel-ngomel dengan suaminya, itu sebenarnya ya tidak hari ini saja ya. Ya, bahkan kita sudah pernah dapati bahwasanya kisahnya Umar ya. Ini kisah yang sangat masyhur yang sering kita dengar ya, yang ketika para ummahat mendengar ini tuh senyum-senyum biasanya gitu kan. Kisahnya Umar ya. Yang dikisahkan pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kemudian ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, menemui khalifah. Dia ingin mengadukan tentang istrinya yang ya, sangat cerewet ya, yang sering kali marah-marah kepada dirinya. Maka kemudian ketika sampai di depan rumah Umar, ketika dia hendak mengetuk pintunya, ternyata dia mendengar bahwasanya istrinya Umar pun juga sedang marah-marah kepada Umar. Masya Allah ya. Bahkan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada waktu itu
di masanya ya prime time-nya Umar ini, Masya Allah, setan lewat depannya aja itu tidak berani. Ya, Umar ini kan ya disebutkan di dalam riwayat kalau Umar berjalan di satu tempat, ya, nggak ada itu setan papasan berani lewat di jalan yang sama. Ya. Dan ternyata ya kondisi Umar yang seperti itu pun ya lantas ya maksudnya ya ketika Umar, setan aja takut sama Umar, tapi Umar juga takut sama istrinya gitu. Artinya ya dia menghargai istrinya ketika ngomel-ngomel ya. Maka tatkala mendapati bahwasanya istrinya Umar juga marah-marah sama Umar, ya maka laki-laki ini pun ya ingin kembali ya, pergi balik ya, terbalik ya. Karena dia mengatakan, lah Umar aja dimarahin apalagi ya sekelas saya gitu kan. Maka ketika mendapati Umar mengetahui orang itu sedang ya kemudian mengejar orang laki-laki tersebut, wahai saudaraku, nampaknya engkau perlu dengan saya ya. Kemudian orang laki-laki ini mengatakan, ya sebenarnya saya ingin mengadukan tentang istri saya yang suka marah-marah pada saya, tetapi saya juga mendengar Anda juga dimarah-marahin sama istrinya. Maka kemudian apa ya, apa yang kemudian sahabat saya adukan kepada jenengan, kalau ternyata jenengan saja, Umar saja ya dia sama istrinya juga diomelin ya. Maka kemudian jawaban Umar radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa. Dia mengatakan, mengapa saya sabar terhadap istri saya? Karena dia adalah orang yang memasakkan makanan untuk saya. Dialah yang kemudian membuatkan ya adonan roti untuk saya makan. Dialah yang kemudian mencucikan pakaian saya ya, dan dialah adalah orang yang kemudian menyusui anak-anak saya. Insya Allah ya. Jadi ini jawaban yang kemudian membuat ya laki-laki itu terdiam dan merenung. Ya benar juga ya, maksudnya ya perempuan ini walaupun di sisi lainnya suka ngomel, suka marah, ternyata ada sisi-sisi yang ya sangat luar biasa ketika kita paham ya. Jadi alasan Umar ini bersabar atas istrinya itu ada 4 ya, yaitu istri yang memasakkan makananku. Ya ini urusan dapur. Ya. Dapurnya aman lah, safety ya, ngebul terus pokoknya. Kemudian yang alasan kedua, istriku memanggang roti untukku, mengadonkan roti. Ya. Ini juga urusan dapur. Ya, bukan urusan yang sederhana untuk laki-laki. Urusan dapur itu urusan yang luar biasa bagi laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga, istriku mencucikan pakaianku. Ini urusan ya sumur ya, dibersihkan, dicuci. Kita yang laki-laki Masya Allah sudah terima bersih, jadi pakai wangi, kinclong itu kan. Kemudian yang keempat adalah istriku akan menyusui anak-anakku. Ya, ini adalah perkara yang kemudian disampaikan oleh Umar kepada laki-laki tersebut. Nah, maka di akhir dari kalimat penutup Umar radhiyallahu anhu kepada laki-laki itu adalah, sabar saudaraku, karena itu hanya sesaat kemudian akan hilang. Ya, jadi perempuan itu kalau marah ya sesaat saja. Nggak mungkin 24 jam ngomel terus, ya mungkin ada ya, tapi ya nggak tahu ya. Kalau di sini mungkin ya ada apa enggak saya enggak tahu. Tapi ini nasihat Umar, sabar wahai saudaraku, karena itu marahnya perempuan itu, ngomelnya perempuan itu hanya sesaat saja kemudian akan hilang. Ya. Kadang meluap, wah, kalau sudah puas, ya sudah. Nanti sesaat akan hilang. Ya, bahkan sebagian perempuan itu kalau sudah selesai marah, justru setelah itu dia malah minta maaf sama suaminya. Insya Allah ya. Ya nggak bisa mungkin pas sedang tinggi-tingginya dia pengen mengeluarkan itu, meluap di situ ya, sampai kemudian ya menyakiti hati suaminya, bahkan kemudian di situ minta maaf ya mas ya, saya tadi kebablasan itu kan ya. Tapi ya seperti itulah memang perempuan ya, kita tidak bisa kemudian melepaskan ya sifat yang memang default dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kok perempuan suka marah ya, karena memang secara akal saja perempuan itu kan ya, setengahnya laki-laki. Nggak kok bisa Ustaz ya. Ini penjelasan disampaikan oleh Nabi bahwasanya perempuan akalnya itu setengah. Kenapa? Ya. Karena bahkan kesaksiannya saja itu ya harus dua orang perempuan baru kemudian ya, bisa diterima. Ya. Kalau laki-laki kan satu saksi sudah cukup.
Tapi kalau perempuan 2, ya, baru kemudian ya, mampu kemudian bisa diterima kesaksiannya. Ya. Bahkan perempuan itu kan disebutkan juga setengah agamanya. Kenapa kok setengah agamanya, Ustaz? Karena ya berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada kemudian waktu libur di dalam ya sebulan itu tidak ada. Tapi kalau perempuan ada waktu di mana dia tidak beribadah kepada Allah ketika datang ya tamu bulanannya. Ya. Dan ini penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya inilah gambaran-gambaran yang ya pernah kita dapati bahwasanya memang seorang perempuan itu sangat berpotensi untuk ya, marah dan ngomel. Ya. Dan itu bagi kami dan ya kita ketika membaca banyak riwayat itu ya wajar-wajar saja karena perempuan itu manusia yang penuh dengan ekspresi. Ya, justru ketika kita mendapati perempuan yang tidak mampu mengekspresikan ya apa yang dirasakan ini justru ya bisa kita katakan ini kondisi yang tidak sehat. Ya. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau dia marah dipendam, ya. Kemudian disimpan rapat-rapat, tahu-tahu apa? Kemudian ketika dia tidak kuat, akhirnya dia bunuh diri. Waliyadzubillah min dzalik. Dan tidak sedikit kondisi seperti ini. Justru lebih baik dia kemudian luapkan itu energi yang ya negatif itu dia keluarkan. Ya tentunya dia harus memahami batasannya. Ya. Kemudian setelah itu dia mencari solusi. Ya. Kalau yang nggak sehat itu justru disimpan, dipendem, ya akhirnya menjadi penyakit yang justru nanti akan ya akan memberikan efek yang tidak baik. Ya. Sebenarnya ini pembahasan ini sangat panjang ya. Saya sampaikan banyak efek-efek sampingnya dulu ya supaya jenengan ya oh ternyata kalau marah berlebihan seperti itu. Kalau ya kalau secara medis banyak sekali efek yang disampaikan oleh penjelasan para dokter. Orang sering marah-marah itu hati-hati, jangan dikira ya marah puas kemudian plong, enggak, ternyata ada efek yang kemudian sangat besar yang berpotensi jika kita sering marah-marah. Ya, yang pertama ya ini kami ambilkan dari penjelasan ya para dokter ya. Orang yang suka marah-marah itu meningkatkan resiko penyakit jantung. Ya, makanya orang kalau suka marah-marah kadang ya langsung kena serangan jantung. Hati-hati ya Bu ya. Ini bahaya ini kalau sering marah jantungnya nanti nggak aman ya. Ya. Jadi sangat besar potensi orang yang ya marah berlebihan, wah kemudian meluapkan sejadi-jadinya ini ya punya risiko untuk terkena penyakit jantung. Ya. Kemudian penjelasan dokter yang lainnya, risiko juga luar biasa. Orang yang suka marah-marah, ya ini nggak terima perempuan, laki-laki pun sama. Ya dia rentan untuk mendapatkan risiko penyakit stroke. Ya. Ketika sering marah, kemudian kondisi ya apa namanya akibat bekunya darah ke otak, kemudian otot naik menjadi lebih tinggi sehingga menjadikan kondisi tubuh kita ini mampu rentan untuk ya terkena penyakit stroke. Jadi ya sebenarnya marah secara apa namanya secara kesehatan ini juga ya kurang baik ya, karena banyak sekali hal yang kemudian mampu menyebabkan penyakit yang ada dalam diri kita, melemahkan sistem kekebalan tubuh, memperburuk kecemasan, merusak paru-paru, bahkan yang parah ketika orang sering marah itu secara kesehatan dia mampu menyebabkan depresi ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya pahamilah bahwasannya marah itu datangnya memang dari setan ya, maka ya, kalau misalnya kita sedang berada kondisi dalam keadaan marah, sebisa mungkin segera untuk mengkondisikan marah kita ya. Karena kalau kita lepaskan ya, berlebihan, maka yang terjadi adalah ya, resiko-resiko yang ya yang tidak baik itu. Belum lagi terkadang kan ya para bunda ini kalau nggak marahnya sama pasangannya ya paling nggak jauh-jauh yang kena juga anaknya. Ya. Ya. Jadi ya yang orang terdekat di rumah siapa kalau bukan pasangan dan dengan anak-anaknya. Ya, ya, ini efek marah dan bentakan kepada anak ini juga dampaknya tidak main-main juga. Ya. Mungkin ya sekali dua kali kita pernah merasakan. Ya. Artinya pernah kelepasan kemudian membentak anak kita ketika kita sedang marah. Ya.
Jadi ya kita harus pahami ya, ini adalah sesuatu yang tidak baik dan kemudian sangat besar potensi ketidakbaikannya yang terjadi kalau kita kemudian ya memarahi anak-anak kita secara berlebihan. Ya, bahkan seni untuk marah di hadapan anak pun ternyata ada caranya. Ya. Tidak kemudian wah marah sampai kemudian kayak kita mengaum gitu ya. Wah, keluarkan semuanya. Jangan, Bu, hati-hati. Kenapa? Karena ada potensi yang luar biasa kalau kita sering memarahi anak kita, membentak anak kita, ya paling tidak yang pertama anak itu akan menjadi penakut dan tidak percaya diri. Ya. Kenapa? Karena setiap anak itu melakukan kesalahan, ya bukan berarti kita sebagai orang tua, apalagi jenengan sebagai seorang ibu, langsung memarahi anaknya dan membentak itu. Ya, kadang kan ada ya emak-emak yang perfect itu, harus kayak gini, harus sempurna seperti ini. Kalau salah kemudian ya dimarahin. Harusnya gini, harusnya gini. Nah, sikap yang seperti ini ya ketika anak melakukan kesalahan ya seharusnya jangan kemudian langsung dimarahin dan dibentak, karena hal yang seperti ini ya akan menjadikan si kecil anak kita ini ya akan tumbuh rasa takut dan tidak percaya diri. Ya mungkin ketika momen itu ketika kita ingatkan dia melakukan kesalahan, mungkin dia mainan apa kemudian kok ya pokoknya yang ya kadang kan main air kemudian dicampur pakai apa minyak atau campur pakai gula. Yang kemudian kita melihat ya sebel memang ya. Tapi coba ditahan dulu ya, kemudian kita cari cara untuk menjelaskan. Kalau kita langsung marahi, kita bentak anak kita di situ, ya anak pasti akan diam, tetapi dia akan merasa takut dan terancam. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Terkadang anak ini menjadi pribadi yang penakut, tumbuh menjadi pribadi yang tidak pede. Kenapa? Karena dia takut ketika nanti salah, pasti dia akan mendapati amarah dari orang tuanya. Ya, maka jenengan harus pahami ya. Kalau ternyata memang, ya anak kan itu memang ujian memang ya. Ujian sekali itu kan. Kita sudah capek, kita sudah apa, anak ini polanya luar biasa. Ya, nanya terus ya Masya Allah. Ya, memang ujian. Kalau memang sudah capek, kemudian kondisi seperti itu, kita pengen marah. Banyak-banyak istighfar. Ya. Walaupun memang tidak mudah ya. Ya, rasanya pengen tak kletak ini kalau sudah marah. Tapi memang ya itulah ujian anak kita. Kita minta supaya dikasih anak ya bawa ujian juga lah. Ya harus fair. Jadi yang pertama harus difahami. Jangan sampai kemudian ya kita memarahi anak kita efeknya luar biasa, yaitu anak menjadi penakut dan tidak percaya diri. Bahkan ya menurut penelitian juga kalau kita sering memarahi anak kita, membentak anak kita, itu akan mengganggu perkembangan otak anak kita. Ya. Bahkan di dalam sebuah penelitian disebutkan orang tua yang sering memarahi anaknya itu ya ketika diteliti otak anak yang sering dimarahi itu terhambat dan ukurannya lebih kecil dibanding rata-rata anak seusianya. Jadi jangan terlalu sering ya memarahi anak, karena secara psikis ya fisik kemudian secara otak ini ada bagian otak yang kemudian akan menjadi tumpul ya karena sering ya mencerna informasi negatif yaitu bentakan dan marah. Ya. Jadi ya secara akal ya kemudian kenapa kok anak kemudian rodok lambat ya bisa jadi mungkin perilaku kita ketika di rumah itu akan menjadi pengaruh. Ya. Sering dimarahi, sering apa. Tapi Ustadz dulu orang-orang kita dulu yang zaman-zaman dulu ya sering marah-marah tapi nggak ada, ya nggak tahu ya, wallahu alam. Mungkin keikhlasannya lebih besar, ya kesabarannya lebih besar daripada kita. Tetapi ini menurut penelitian memang seperti itu. Ya. Ya. Dan yang terparah kalau kita sering membentak anak-anak kita, ya anak itu bisa menjadi depresi dan gangguan mental. Dia tidak percaya diri, dia merasa dibully, dia merasa justru itu datang dari rumahnya. Ya, maka kemudian efek besarnya apa? Ketika dia kemudian mengalami depresi seperti itu, ya, larinya kepada sesuatu yang negatif, kemudian melukai dirinya, menggunakan obat-obatan terlarang. Ya. Dan ya itulah Masya Allah, ternyata efek dari ghadab ini luar biasa. Belum lagi kalau kita sering marah kepada anak kita, membentak anak kita ini, anak ini akan meniru
Tanpa kita ajarin pun anak ini akan melihat, oh Abi itu kalau pas marah seperti itu, ya Bunda kalau pas marah yang diucapkan tuh itu, kalimat-kalimat yang keluar ini, kalimat keluar itu, anak merekam semua. Ya, kalau itu terus menerus seperti itu, bahkan kadang ada orang tua yang kemudian saking saking bomesnya dengan anaknya tuh sampai dicubit, sampai kemudian dikuaplok, sampai ya memang secara hari itu anak itu akan kemudian ya bisa manut lah dengan kita. Ya. Tetapi ya efek buruknya adalah anak itu kelak akan menjadi sosok pemarah di kemudian hari. Ya. Jadi hati-hati ya. Kalaupun kita marah ya, coba ya didudukkan anak kita ini, kita sampaikan ya, dengan bahasa yang kemudian ya memang tidak mudah ya. Ini tantangan buat orang tua, ini nggak mudah. Ya kondisi marah itu wah luar biasa. Ya. Tapi kalau kita tidak kemudian belajar dengan ya, memanage emosi kita, ya nanti korbannya adalah anak kita. Anak kita ini kenapa kok kemudian besar kok suka marah-marah? Kenapa kok kemudian dengan temannya suka kemudian main tangan? Ya, itu ada efek yang didapatkan ketika dia di dalam rumahnya. Ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah efek-efek yang kalau kita memahami, semoga paling tidak kalau kita marah pun emosinya bisa kita kontrol. Ya. Karena kalau kemudian kita lepas ya, apalagi anak-anak kita ini anak-anak yang kemudian masih kecil-kecil notabene, ya ini akan memperburuk ya kondisi keadaan anak kita. Maka bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian Islam bagaimana menawarkan solusi ketika kita sedang marah. Ya, ini poinnya ya. Tadi kita sudah pelajari apa itu manajemen emosi, kemudian dampak psikis kalau kita marah kepada anak, dampak kemudian yang terjadi secara kesehatan. Maka kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana Islam ini menawarkan solusi ketika kita sedang marah. Ya. Ya, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya ketika dalam kondisi ya marah, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang pertama, jenengan bisa membaca ta'awud. Ya, kalau jenengan marah, bacalah ta'awud. Ya. Kenapa kok membaca ta'awud? Ya, karena membaca ta'awud adalah bagian dari perlindungan kita kepada Allah dari godaan setan. Ya. Kenapa kok sampai kita harus meminta tolong kepada Allah agar dilindungi setan? Karena banyak ayat yang kemudian dijelaskan ya bahwasannya marah itu datangnya dari setan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Ya. Dan jika setan datang menggodamu, ya karena kan setan itu memang tugasnya menggoda kita. Ya, yuwaswisu fi sudurin, sering dibisik-bisiki, ya, dipancing-pancing, wis marah, ayo keluarkan amarahmu. Ya, kalau kemudian datang setan menggoda kita, ya, kondisi anak sedang seperti itu, suami nggak peka, pengennya meledak, itu ya ada ya, pahamilah bahwasanya itu ada campur tangan setan kemudian yang mampu menggoda kita. Ya. Maka Allah katakan wa imma yanzaghannaka minasyaiton, jika setan datang menggodamu, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya yang bisa melindungi kita dari godaan setan ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga disebutkan di dalam hadis ya, pernah suatu ketika ada seorang sahabat bernama Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, dia mengatakan, pada suatu hari aku duduk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada waktu itu ada dua orang laki-laki yang sedang apa istilahnya saling memaki-maki satu dengan yang lain, ya, mengeluarkan kata-kata kotor satu dengan yang lain. Ya. Maka kemudian salah seorang daripada keduanya ketika telah memerah mukanya ya, dan sudah tegang pula urat lehernya, artinya sudah sangat marah, kemudian Rasul bersabda kepada keduanya, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya. Jika sekiranya ia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, jenengan bisa praktekkan Bu. Ya, jenengan bisa praktekkan Bunda di rumah. Ya,
Kalau sudah marah, ya, sampai di dalam penjelasan hadis ini sampai urat lehernya kemudian ya, nampak, ya, mukanya sudah, wah, itu kalau ada visualisasinya mungkin sudah keluar uapnya itu, pup, gitu kan, sudah. Ketika sudah memuncak amarahnya seperti itu, ketika paling enak memang melampiaskan, wah, coba jenengan perlahan calling down, kemudian bacalah ta'awud di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang nggak mudah. Ya. Kalau orang sudah memuncak itu paling enak, ya memang melampiaskan. Ya. Tetapi kita nggak, kalau kita nggak bisa memanage, mengontrol emosi kita, terkadang yang keluar justru adalah ucapan-ucapan atau tindakan yang justru, ya tadi sudah kita bahas, menimbulkan efek berkepanjangan kepada orang di sekeliling kita. Jadi bacalah ta'awud. Ya. Kenapa? Karena perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah perlindungan yang luar biasa. Ya. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu," atau kama qala Rasulullah sallam. Jika seorang dalam keadaan marah lantas ia ucapkan a'udzu billah, ya, minasyaitonir rajim, maka meredalah, maka redamlah marahnya. Ya, jadi mereda. Ya, coba jenengan nanti kalau pas marah, lihat kelakuan suami, kelakuan anak, kelakuan yang memacu emosi, coba baca ta'awud. Ya. Biasanya kan kita hari ini marah ya marah aja Ustadz, pokoknya saya plong, ya, gitu. Enggak, sekarang coba, ya, ini solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau kondisi sedang marah, fahamilah bahwasanya marahnya kita ini ada campur tangan setan yang membumbui di situ. Ayo marah, ayo marah. Cara meredamnya apa? Ya, yang pertama caranya adalah bacalah ta'awud di situ. Ya. Karena kita sedang digoda setan. Karena kita sedang dirayu setan untuk kemudian marah. Dan hal seperti ini pun juga kami terapkan ketika ya kondisi anak-anak di Kutab, khususnya santri-santri ikhwan itu, ya, kadang kan gesekan itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Ya. Ketika marah, sudah pengen mukul, pengen nendang, pokoknya uratnya sudah keluar, raut wajahnya sudah merah. Ya, memang harus kita dudukkan dan kemudian kita katakan bacalah ta'awud, minta perlindungan dari Allah kepada setan. Ya. Karena memang di situ adalah kondisi yang sangat menyenangkan bagi setan. Kalau kita lepas kemudian kita marah, ya tentu ya setannya senang, ya orang-orang yang kemudian mendapatkan perlakuan marah itu ya pasti tidak nyaman dengan sikap marah kita. Jadi itu yang pertama, ya, yang jenengan bisa praktekkan kalau pas sebel, marah, emosi, pengen makan orang misalnya gitu, bacalah ta'awud. Ya. Ya, karena yang mampu melindungi kita dari godaan setan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, ini banyak caranya ya, tapi tidak mungkin kami sampaikan semuanya, ya. Nanti mungkin beberapa poin saja, ya. Yang kedua dan yang terakhir, ya, cara kita untuk ya mengondisikan ya diri kita ketika kita dalam keadaan marah, ya. Ini cara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan cara diam. Ya. Diam, Bu, ya. Memang marah itu paling enak ngomong, tapi cara sebaliknya apa? Diam. Ya. Karena kalau kita marah, biasanya yang keluar itu bisa jadi keluar kata-kata yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian orang itu kalau yang dia tidak bisa mengontrol betul-betul, ada yang marah keluar dari lisannya itu apa? Kalimat-kalimat kekufuran. Ya. Ada juga yang keluar kalimat mencaci maki. Ada yang juga keluar kalimat ya tentang laknat. Ya. Bahkan yang paling parah kalau misalnya ada rumah tangga itu saling cekcok, yang keluar bisa kalimat ya tentang perceraian. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Maka kalau misalnya dalam kondisi marah memaksakan untuk ngomong, ya, berbahaya, ya. Terus caranya apa? Lebih baik kita diam supaya tidak akan terjadi kerusakan ya setelahnya. Ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ya, idza ghadiba ahadukum falyaskut atau kama qala Rasul. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Itu lebih baik.
Ya, makanya jenengan bisa lihat kan, biasanya suami jenengan itu kalau jenengan marah dia biasanya jadi patung kan gitu. Kenapa? Ya mengamalkan hadis ini. Ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya jenengan mungkin di satu momen sedang dimarahi suami, ya bersikaplah seperti ini juga, diam. Ya. Kenapa? Kalau kemudian kita imbangi, kita juga marah, api ketemu api jadinya udah hangus itu rumah, kebakaran. Ya, tapi kalau kemudian ya, salah seorang di antara kalian marah, ya coba yang satu diam, meredam saja. Ya. Kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi adalah sesuatu yang merusak. Ya. Kalimat-kalimat kekufuran, kalimat-kalimat celaan, kalimat-kalimat laknat itu akan hadir dari lisan-lisan orang yang marah. Wa idza ahadukum falyaskut. Ya. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah, itu jauh lebih baik. Ya. Dan ini juga kami praktekkan ya untuk anak-anak ikhwan. Nggak tahu ya kalau akhwat mungkin lebih kondusif ya. Kalau ikhwan itu wah ngeri juga ya. Kalau sudah marah, wah kalau lisannya itu tidak bisa kita kondisikan, dia wah keluar semua. Temannya diejek, temannya apa. Maka kita sering udah diam ya. Lebih baik diam. Walaupun memang tidak mudah ya treatmentnya, tetapi ya inilah salah satu yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya inilah kemudian ya bab tentang marah ini ya harusnya kita fahami bahwasanya marah ini adalah sesuatu yang tidak baik ya. Walaupun memang tidak terpisah ya. Orang manusia itu pasti ada pembawaan, kadang marah, kadang sedang, kadang senang, kadang bahagia, kadang ya, tetapi memanage emosi itu ya adalah bagian dari kecerdasan emosi ya. Yang kalau misalnya kita mampu menahan marah kita, maka Allah akan memberikan kita surga. Ya, maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya kiranya mungkin sampai segini dulu ya karena waktu yang tidak mencukupkan ya. Ya. Itu sudah beberapa poin yang kami sampaikan ya. Semoga dua itu jenengan coba praktekkan dulu di rumah nanti ya. Baca ta'awud, diam. Baca ta'awud, diam ya. Ya. Nanti kalau ternyata efeknya kurang manjur, nanti saya kasih tips yang selanjutnya ya, seperti itu. Ya, semoga ya yang sedikit ini memberikan manfaat ya kepada kita semuanya ya, sehingga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang betul-betul mudah untuk diamalkan ya. Kami doakan kepada para bunda semoga betul-betul diberikan kesabaran ya, karena memang tidak mudah ya mengondisikan jiwa ketika marah itu tidak mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran, dan kalaupun marah ya marahlah yang elegan ya, jangan sampai kemudian menyakiti atau bahkan mencela atau bahkan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan marah ya bun, ya semoga Allah berikan hadiah surga bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.